Salam penuh damai saudara-saudaraku yang saya rindukan, yang saya kasihi dimanapun Anda semua berada. Selamat bertemu kembali, salam berjumpa lagi dengan saya di channel Kabar-Kabar Baik, yang siap untuk menyampaikan kabar baik untuk teman-teman semua, untuk saudara-saudara semua. Saat ini saya akan menyampaikan tentang keturunan Abraham, di mana ini lanjutan dari fakta mengenai Abraham. Dan saat ini saya akan berbicara tentang anak-anak Abraham. Nah, teman-teman semuanya, kita akan melihat bahwa Abraham itu mempunyai istri, ya, mempunyai anak-anak, dan yang kita sering kenal adalah Ismail dan Ishak, tentu saja. Ya, kita akan baca di mana Abraham mempunyai anak yang bernama Ismail dari Kitab Kejadian pasal 16 ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Jadi ketika Ismail lahir atau Ismail lahir, itu Abram masih bernama Abram, ya. Ismail ini lahir dari Hagar, dan perlu teman-teman saudara-saudara semua ketahui bahwa Hagar adalah dalam bahasa di Alkitab dikatakan budaknya Sarah, ya, atau Sarai. Waktu itu masih bernama Sarai, ya. Budak dalam pengertian dia adalah pembantu yang mana segala kebutuhan, segala keperluan yang dibutuhkan atau diperlukan oleh tuannya itu disediakan oleh Hagar buat Sarai. Nah, kemudian anak yang kedua bernama Ishak. Kita akan baca bagian firman Tuhannya di dalam Kitab Kejadian pasal 21 ayat 2 sampai yang ketiga. Pasal 21 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Jadi saat Abraham memiliki anak Ishak, ya, Abraham sudah diganti namanya oleh Allah menjadi Abraham, bukan Abram lagi. Demikian pula Sarai menjadi Sarah. Inilah anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Sedangkan Ismail adalah anak yang diperoleh dari Hagar, yang adalah budak dari Sarai waktu itu, dan sekarang bernama Sarah. Kemudian Abraham juga mempunyai anak-anak yang lain ternyata. Kita bisa lihat, kita temukan di dalam Kitab Kejadian pasal 25 ayat 1 sampai yang ke-6. Ya, saya akan bacakan, walaupun agak panjang sedikit, kita akan simak bersama-sama. Saudara-saudara semua, silakan mendengarkan karena ini penting, karena ini adalah kabar baik, ini adalah kebenaran yang perlu disingkapkan, yang perlu diketahui oleh teman-teman semua, oleh saudara-saudara semua, supaya kita semua mengenal kebenaran. Kitab Kejadian pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Yoksan memperanakkan Seba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letusi, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Keturah. Abraham memberikan segala milik hartanya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya
ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Nah, saudara-saudara, kalau kita simak betul-betul ya, bahwa waktu Ishak belum besar ya, Ishak masih kecil, dia hidup bersama-sama dengan kakak, dibilang apa ya, dari ibu tirinya, ya begitu saja, dengan Ismail. Dia bermain-main ya. Tetapi ketika itu, ketika Sarah menjadi merasa ada saingan ya, bahasa saya itu saingan ya. Kemudian ia merasa bahwa tidak bisa mereka tinggal bersama-sama, karena Sarah juga ingat bahwa Ishak adalah anak yang dijanjikannya ya, yang dijanjikan Tuhan, yang dijanjikan Yehwa kepadanya dan kepada Abram sejak waktu yang sudah sangat lama, yang dinanti-nantikan. Bahkan mengapa akhirnya ada Ismail atau lahir Ismail? Karena Sarah tidak sabar untuk menantikan janji Tuhan kepadanya, sehingga Sarah menyerahkan budaknya itu, yaitu Hagar, perempuan Mesir, kepada Abram supaya dia memiliki anak. Nah, tradisi pada waktu itu, jika seorang budak memiliki anak, maka anak itu bisa diaku oleh tuannya atau nyonyanya. Dia adalah anak nyonyanya. Tetapi meski demikian, itu akan sangat berbeda kalau itu lahir dari rahimnya sendiri. Sama halnya yang terjadi ketika ternyata pada masa tuanya Sarah melahirkan anak dari rahimnya, yaitu Ishak. Dan ketika itu Ismail yang sudah lebih dahulu lahir dari Hagar, budaknya itu, tentu menjadi semacam saingan, semacam ya ini nanti bagaimana nih, siapa yang akan menjadi ahli waris dari Abraham. Ahli waris itu sangat penting sekali, di mana pada zaman itu dan zaman-zaman sebelumnya, ahli waris itu adalah seseorang yang dipercaya oleh orang yang memiliki sesuatu atau power atau otoritas gitu ya. Kalau kita perhatikan mengapa bisa terjadi cerita dari Adam hingga keturunan ke-10 sampai Nuh itu ya, hingga sampai ke Abraham, itu bisa sedemikian ketatnya cerita itu ya, karena memang ada hal yang diwariskan. Semua anak-anak mendengarkan cerita, tetapi tidak semua anak mendapatkan warisan, yang mungkin pada waktu bisa jadi dalam bentuk tongkat, atau mungkin lempengan batu, atau mungkin apapun bentuknya, tetapi itu adalah sesuatu yang diwariskan, yang mengandung cerita tentang kebenaran penciptaan, kebenaran yang diwahyukan oleh Allah sendiri, yang dipelihara oleh manusia, dan sampai kepada Abraham, dan nanti bahkan sampai kepada Nuh, di mana Nuh kepada Abraham, kemudian Abraham kepada keturunannya, kepada Ishak, dan sampai kepada Musa. Ya, maksud saya bukan tadi dari Abraham bukan kepada Nuh ya, dari Abraham kepada Musa, di mana cerita itu akhirnya dibukukan atau ditulis oleh Musa ketika zaman sudah mulai berubah ya, sudah ada tulisan. Nah, itu perihal keturunan Abraham. Nah, kita akan melihat yang berikutnya, di mana Abraham ya, yang tadi sudah saya singgung berkaitan dengan Ismail ya. Ismail itu dilahirkan oleh Hagar. Mungkin bagus kalau kita baca selengkapnya ya. Ismail dilahirkan oleh Hagar. Kita akan baca pasal 25 ayat 12 sampai 18. Ini tentang keturunan Ismail ya. Keturunan Ismail. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham, yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar
perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbeel, ya maaf bukan Abdel, Adbeel, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafisi, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka, 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawila sampai Syur yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Itulah Ismail dan keturunannya. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang Ishak. Nah, kita belajar tentang Ishak. Ishak mempunyai anak kembar, ya, kembar tetapi berbeda kulit, berbeda sifat juga, ya. Kita akan baca Kejadian di pasal 25 ayat 19 sampai 28, ya, cukup panjang, tapi kita baca saja. Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 28. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka, istrinya itu, mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Satu bangsa yang satu, suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub, dan seterusnya. Nah, tapi kita baca bagian ini saja, bahwa Ishak mempunyai dua anak, yaitu Esau dan Yakub. Kemudian kita akan melihat keturunan dari Abraham melalui keturah istri yang lain. Selain Sarah tadi ada kemudian Hagar yang adalah budaknya Sarah. Kemudian ada keturah. Nah, keturah ini ada di pasal 25, ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita baca semua, ya. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Yoksan memperanakkan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letusi, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Keturah. Abraham memberikan segala harta miliknya
kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anak-anaknya. Masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Ya, itu keturunan dari Ketura. Selanjutnya kita akan lihat teks atau gambar atau slide ya, mengenai keturunan Abraham ini. Dari Sarah, ini hanya mengulang ya, dari Sarah, kemudian ada Ishak, dan dari Hagar itu ada Ismail dan adik-adiknya. Kemudian dari Ketura itu ada Zimran dan adik-adiknya. Nah, itu bisa kita simak, kita bisa lihat. Namun kita akan saksikan kembali ya, klip singkat untuk mengingat, supaya kita tahu bahwa Abraham memiliki anak-anak yang cukup banyak. Karena itu dia disebut juga sebagai bapak bangsa-bangsa. Bagi orang-orang Kristen khususnya, dia disebut sebagai bapak orang percaya. Nah, inilah klipnya. Nah, demikian klipnya kita bisa saksikan. Saya sangat berharap teman-teman, saudara-saudara semua diberkati, mendapat hal-hal baik, pelajaran yang baik, yang benar. Dan seperti biasanya, saya sangat berharap Anda semua boleh mengenal kebenaran yang sebenar-benarnya. Biar kiranya Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Mendengar, boleh mendengar setiap kerinduan saudara-saudara semua, sehingga saudara-saudara yang sudah percaya Alkitab firman Tuhan semakin kuat iman percaya teman-teman. Dan yang belum percaya, Tuhan yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, yang Maha Bijaksana, yang Maha Mengasihi itu mengasihi teman-teman semua. Tuhan Maha Pengasih memberikan kasih-Nya yang besar kepada teman-teman semua untuk mengenal kebenaran. Jangan lupa untuk mengikuti video berikutnya, masih mengenai Abraham dan anak-anaknya, yang akan saya sampaikan di dalam minggu ini. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Secepatnya akan saya sampaikan berkaitan dengan korban. Siapa yang dikorbankan oleh Abraham? Ismailkah atau Ishak? Alkitab mengatakannya
dan kita akan sama-sama simak untuk seluruh saudara-saudara semua. Terima kasih. Sampai ketemu. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan bagikan. Terima kasih.